Pecu, pecu, pecu. Halo, ya kembali di channel Jody Ibrahim. Kali ini bahas putar timnas Indonesia yang mau jalanin dua pertandingan krusial menghadapi Vietnam di kualifikasi Pildun ya. Kualifikasi Pildun 2026. Ini pertandingan menghadapi Vietnam, main di GBK di Senayan Jakarta hari ini di jam 8:30 malam ya. Nah, ini ada daftar 26 pemain timnas senior yang akan menghadapi Vietnam. Ini beberapa ada perombakan ya, kayak Bagot, si Ahmad dan Yance Sayuri ini kena cedera ya. Jadi ada pergantian pemain. Ini salah satunya Arkan Fikri yang masuk di dalam squad ya. Dan ini Hernando masih cedera, jadi posisinya diganti sama Nadeo. Ini susunan pemain timnas menghadapi Vietnam ya. Ya, dari 26 pemain nih, dari total 26, ini ada sekitar 11 pemain yang bermain di luar negeri. Ini ada 8 pemain yang main di Eropa yang statusnya WNI yang dipanggil timnas senior ya. Ini ada 8 pemain yang main di Eropa Barat, dan ya ada salah satunya Marcelino ya. Dan ini kita pertama ke Jaitses yang udah memperoleh kewarganegaraan Indonesia di Desember kemarin ya kalau nggak salah. Sumpah kewarganegaraan, ya pergantian warga negara lah. Ini Jaitses main di Venezia dan dia udah jadi pemain kunci ya di Venezia. Dia sempat kena cedera lama selama 3 bulan tuh, kalau nggak salah selama 3 bulan, dan ya selama 3 bulan ya dia absen bermain di Venezia. Tapi dia sekarang udah jadi pemain kunci lagi, balik jadi pemain inti. Terakhir dia main lawan Palermo, main di kandang Palermo, ikut nyatatin clean sheet juga ya, menang 3-0, yang golin Pojan Palo waktu itu ya baru beberapa hari yang lalu lah. Ini Jaitses terlibat dan bermain penuh lah, main full time ya. Ini Venezia, klubnya Jaitses, ada kans buat promosi ke Serie A musim depan ya, dan kansnya juga cukup lebar. Dan ini kita ke Marcelino. Ini salah satu pemain muda juga, ini kelahiran tahun 2004, yang dimana tahun ini ya mau 20 tahun. Main di klub divisi 2 Belgia, KMSK Deinze. Ini Marcelino memang ya nyatanya lagi struggling buat dapat menit bermain di divisi 2 Belgia. Ini soalnya klubnya ada kans buat promosi ke Liga Belgia utama ya, dan kansnya juga cukup terbuka lebar. Ini Marcelino dapat menit main kalau misalnya timnya itu udah unggul telak, kayak terakhir lawan tim Anderlecht U23 itu dia masuk di menit ke 84 lah. Waktu itu DNC udah unggul dengan skor 4-1 kalau nggak salah. Jadi ini mungkin pelatihnya belum mempercayai Marcelino ya dengan usia muda itu dalam perebutan promosi. Dan ini kita ketiga, ini ada Sandy Walsh yang jadi pemain Cafe Michelin. Ini satu negara sama Marcelino, main di kompetisi yang beda kasta, yang Marcelino kasta 2, ini kasta utama. Ya, ini Sandy Walsh nyatanya di Cafe Michelin perannya udah mulai tergantikan sama pemain baru faktanya ya, sama Garananga. Ada pemain dari Zimbabwe, masih pemain muda, ini fullback kanannya Cafe Michelin. Jadi Sandy Walsh kemarin tuh main waktu Garananga absen main ya, jadi Garananga nggak ada di line up, itu Sandy Walsh main starter dan full time. Klubnya menang lawan Westerlo dengan skor 3-1, dia juga main penuh lah si Walsh. Setelah itu main lawan OH Leuven, ini Walsh kembali ke cadangan karena Garananga udah balik starter lah, udah balik di line up. Ya, ini keempat ada si Varjener, ini gelandang
andalan timnas kemarin di Piala Asia ya, duetnya sama Hubner cukup baik. Ini si Jenner juga masih bermain di Jong Utrecht. Ini tahun kelahirannya sama Marcelino, kelahiran 2004 di Jong Utrecht, yang memang jadi pemain kunci ya. Walaupun ya dia kalau nggak salah baru sekali di benchnya tim senior FC Utrecht dan belum dapat menit bermain lah di tim utamanya Utrecht yang main di Eredivisie ya. Dia kan main di Kasta 2 Belanda, Eerste Divisie, di timnya Jong Utrecht. Ini Ivar Jenner emang jadi pemain kunci sih. Dan ini si Jenner terakhir main lawan klub Eerste Divisie, itu bermain full time dan kalau nggak salah kalah tipis. Ini timnya lagi ada di posisi buncit klasemen Jong Utrecht di Divisi 2 Belanda. Dan ini selanjutnya ke striker muda juga, kelahiran 2003, ini Rafael Strijk yang main di ADO Den Haag. Ini juga main di Eerste Divisie, kompetisi yang sama yang dimainin Ivar Jenner. Ini dia di ADO Den Haag juga ya jarang banget bermain. Dia lebih banyak di tim U21-nya ADO Den Haag, main di Liga Belanda U21-nya lah gitulah. Ini Strijk di ADO Den Haag senior memang sering sih dia di bench tuh sering ada terlihat, cuman dia belum dapat menit bermain lah di ADO Den Haag. Terakhir tuh kalau nggak salah 3 atau 4 bulan yang lalu lah, jadi udah cukup lama ya dia nggak main di tim senior ADO Den Haag, khususnya di laga kompetitif lah di Eerste Divisie. Ya ini ADO Den Haag ya ketemu sama timnya Ivar Jenner ya, Jong FC Utrecht. Cuman ya emang strike lebih banyak di tim mudanya ya begitu. Ya kita beralih ke ini WNI baru, Ragnar Uratmangun, keturunan Ambon. Ini dia main di Fortuna Sittard. Ini dia lagi dipinjemin Fortuna dari klub klasik di Belanda, FC Groningen. Ini Robben pernah main di sana ya, dan kalau nggak salah awal karirnya di sana lah. Ini Uratmangun dipinjem dari Groningen. Ini dia awal-awal di Fortuna Sittard sih lebih sering di bench ya, cuman ini berapa pertandingan terakhir dia udah mulai jadi pemain utama, jadi starter. Ini menggantiin peran Halilovic. Ini Halilovic malah yang balik jadi cadangan. Ini Uratmangun untuk sementara ini jadi pemain kunci di Fortuna Sittard dan terlibat di pertandingan lawan Ajax 2 minggu lalu, dimana bisa imbang Ajax, dan Uratmangun kalau nggak salah main sampai menit 70-an gitu. Dan terakhir main lawan PSV Zwolle juga bermain sampai menit 70-an juga. Dan kita beralih juga ke WNI baru juga ini, Nathan Choaon yang dipinjem Heerenveen. Ini klub di Eredivisie dari Swansea City yang main di Championship ya. Jadi Swansea dia belum pernah dapat menit bermain di Swansea. Dia lebih banyak juga main di Swansea U21-nya. Dan dia dipinjem Heerenveen. Ini terakhir dia main lawan Feyenoord Rotterdam, dia masuk di menit ke-84, dan waktu lawan Ajax juga beberapa waktu lalu masuk di menit 89. Jadi Heerenveen juga dia lagi struggling juga menit bermain. Ya harapannya di Heerenveen dia dapat menit main lebih banyak lah ya dibanding di Swansea. Karena di Swansea dia dikontrak kalau nggak salah cukup lama ya, ada 3 tahun atau 4 tahun gitu. Dibeli dari Excelsior. Ini Nathan Choaon masih struggling lah. Dan ini ada kompatriotnya, ini gelandang yang dipanggil The Professor, ini Tom Hay. Ini salah satu pemain yang mungkin yang pengalamannya terbanyak ya, karena usianya juga ini udah mau 29 tahun, kelahiran tahun 95, main di Heerenveen dan udah jadi sosok sentral di Heerenveen dan hampir dibeli sama Como. Ini tim yang sahamnya mayoritas dipunyain sama pengusaha Indonesia. Ini hampir dibeli cuman kagak jadi gitu. Ini Tom Hay masih bertahan di Heerenveen yang kontraknya juga belum lama, nggak bakal lama juga habis tahun ini. Ini jadi sosok kunci di Heerenveen ya. Walaupun Heerenveen masih ada di posisi tengah klasemen sementara, ini Tom Hay selalu main starter di Heerenveen. Udah kalau nggak salah udah 2 atau 3 musim dia di Heerenveen ya. Ini tim papan tengah di Belanda ya, di Eredivisie. Dan selanjutnya kita beralih ke pemain Indonesia yang main di
Asia. Ya, ini ada yang main di Thailand, Jepang, dan di Korsel. Ya, ini nama-nama yang juga main di Piala Asia kemarin ya. Ini jadi andalannya STY di timnas di Piala Asia di Qatar lalu. Ya, ini 3 pemain yang main di Asia. Kita awalin dari Asnawi Mangkualam yang bergabung bersama Port FC di musim ini. Baru bergabung dari sebelumnya main di K-League 2 di Jeonnam Dragons, kasta 2 Korsel. Ya, ini kirain dia main di K-League 1 tapi dia pindah ke Liga Utama Thailand bersama Port FC. Sebenarnya ini tim lagi ngebidik buat juara juga, ada kans buat meraih gelar juara. Jadi ini termasuk tim besar juga sih di Thailand, ini Port FC yang ada di Bangkok. Dan Asnawi terakhir main di Thai League lawan Uthai Thani. Itu dia main selama 60 menit kalau nggak salah, dia starter. Dan di pertandingan terakhir Port FC di Piala Thailand, itu semacam Carabao Cup-nya Thailand lah. Kan ada dia di Thailand ada 2 piala gitu, FA Cup-nya Thailand sama Carabao Cup. Nah, ini di pertandingan terakhir Carabao Cup-nya Port lawan klubnya Yanto Basna, Prachuap, dia ada di bench dan gak bermain. Dan kita beralih ke Justin Hubner. Nih duetnya sama Jenner di Piala Asia kemarin cukup baik ya, mewujudkan juga. Ini si Hubner juga baru dipinjem Cerezo Osaka dari Wolves U21. Ini cukup ramai juga ya, ada yang menyayangkan dia pindah ke tim ini, ada yang bilang karena nanti nggak dapat menit main, ada juga yang penurunan karir. Dan dia bergabung sama Cerezo Osaka pinjem doang, cuma pinjem semusim. Ini main sampai bulan Desember lah itu di turnamen J-League atau Emperor Cup Piala Jepang. Ini Cerezo Osaka, tim yang dihuni sama Shinji Kagawa. Ya, dia belum bermain ya, ini kemarin itu masih ngurus visa, mungkin sekarang udah selesai. Ya, ini semoga good luck lah buat si Hubner di Jepang. Dan nama terakhir ada Pratama Arhan yang main di Suwon FC. Ini tim kasta utama Korsel. Ya, untuk saat ini sampai pekan ketiga K-League 1, ini nama Arhan belum ada di susunan pemain utama maupun cadangan ya. Jadi belum ada di bench maupun starter. Ini Arhan di Suwon FC. Ya, ini kontraknya kalau nggak salah selama 1 musim di Suwon FC. Ini tim sama pemain wonderkid Korsel di tahun 2017, Lee Sung-woo yang pernah main di Barca ya. Dan ada juga tim sama Ji Dong-won, pemain kawakan Korsel. Ini dia ya, sampai saat ini belum ya. Entah ini setelah ajang kualifikasi Pildun dia dapat menit main atau enggak ya, kita belum tahu ya. Sampai pekan ketiga sih dia belum ada di line up. Oke, thank you.